Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferry Ganda Jeremia Simanjuntak dengan NIM C0C01913 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Diploma 3 Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang pertama, yaitu konsep dasar akuntansi pajak. Cek tidak? Akuntansi pajak. Poin pertama, akuntansi perpajakan adalah suatu kegiatan mencatat keuangan di suatu badan usaha maupun lembaga guna mengetahui besaran pajak yang perlu dibayar. Poin yang kedua, sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi perpajakan memiliki cara yang hampir sama seperti akuntansi lainnya. Akan tetapi, akuntansi memberi hasil laporan keuangan, sedangkan akuntansi perpajakan memberi hasil laporan pajak. Dan poin yang ketiga, tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dalam standar akuntansi keuangan atau SAK. Saya lanjut, klasifikasi pajak. Pajak langsung. Pajak ini yang dikenakan berdasarkan jumlah yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayar saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Pajak semacam ini bisa diwakili atau dibebankan kepada orang lain. Nah, di sini kita dapat melihat adanya peta konsep prinsip dari akuntansi pajak. Yang paling atas tujuan laporan keuangan, dan di sebelah kiri ada postulat akuntansi. Di sebelah kanan ada konsep teoritis akuntansi. Dan di bawahnya ada prinsip dasar akuntansi, dan yang terakhir adalah standar akuntansi. Ini merupakan sebuah struktur teori akuntansi. Fungsi akuntansi pajak. Berikut ini mengetahui besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak. Berikut fungsi yang tidak kalah penting. 1. Sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. 2. Sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ini mendapatkan investor atau kegiatan aplikasi lainnya. 3. Sebagai bahan analisis untuk mengetahui lembaga keuangan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, 4. Sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang. Ada pula konsep dasar dan tujuan akuntansi pajak. A. Konsep dasar akuntansi berlaku umum laporan keuangan fiskal dan komersil pada periode tersebut. 2. Going concern. Dia mengasumsikan aktivitas perusahaan akan tetap terus berlangsung. B. Tujuan pelaporan keuangan perpajakan. Menyajikan informasi sebagai pajak menghitung penghasilan kena pajak, terutama dalam sistem self-assessment sebagai laporan pertanggungjawaban atau kepercayaan menghitung pajak terhadap bagi setiap WP. C. Ciri kualitatif pelaporan keuangan perpajakan. Sama dengan ciri kualitatif pelaporan akuntansi komersial yang meliputi 1. Relevan, 2. Dapat dimengerti, 3. Keandalan, dan 4. Dapat diperbandingkan. D. Sifat dan keterbatasan pelaporan keuangan fiskal. Yang pertama, laporan keuangan bersifat historis. Yang kedua, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan estimasi dan berbagai pertimbangan. Yang ketiga, lebih mengutamakan hal yang material tanpa mengurangi kelengkapan materi. 4. Laporan keuangan terutama menekankan makna ekonomi substansi setiap transaksi tanpa dalam kondisi tertentu yang memperlihatkan untuk dilirik formal. 5. Terdapat alternatif yang dapat digunakan untuk mengakibatkan variasi dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar WP. Dan yang terakhir, informasi kualitatif. Sedangkan fakta yang tidak mendasar, yang tidak dapat dikualifikasikan, umumnya dikesampingkan. Oke, demikianlah presentasi yang dapat saya paparkan. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua, dan jika ada tutur kata atau salah kalimat yang saya utarakan selama saya berbicara, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat